Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya mau membuat bolu pisang dan juga puding kelapa. Kalau libur itu kita suka butuh banyak cemilan ya. Jadi ini ada satu pisang yang udah mateng, saya haluskan dulu, dilumatkan sampai halus. Nanti kita buat bolu. Resep bolu pisang udah pernah saya share ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa scroll aja ke bawah ya di postingan-postingan saya. Hari ini saya mau membuat setengah resep, jadi hanya setengah resep yang akan dibuat, tidak satu resep utuh ya, karena pisangnya hanya ada satu. Dan tadi saya timbang kurang lebih ada 115 gram. Kita lumatkan sampai benar-benar halus ya. Liburan biasanya bikin cemilannya itu H-1 sebelum liburan ya, tapi karena kemarin nggak sempat, jadi hari ini baru buat cemilan. Kebetulan kemarin ada orderan ya, jadi capek hari ini kita bikin cemilan untuk keluarga. Kita buat bolu pisang yang gampang ya. Oke, kita sisihkan dulu untuk pembuatan pisangnya. Tadi saya sudah melelehkan margarin ya, saya pakai margarin aja ini setengah resep ya. Kita oles dulu untuk loyangnya ya. Hari ini olesnya tuh cuma pakai margarin aja ya teman-teman, nggak pakai yang lain ya. Kalau mau bikin Carlo homemade juga bisa, resepnya itu 1 sendok tergantung kebutuhan ya, tapi untuk kon sendiri biasanya itu 1 sendok margarin dicampur dengan 1 sendok tepung sama 1 sendok minyak sayur. Terima kasih yang sudah hadir teman-teman. Saya suka banget ya dengan loyang ini, dia tuh kokoh. Untuk buat kue atau buat puding itu enak ya, kokoh dan cantik juga menurut saya motifnya. Jadi walaupun klasik gitu ya, tapi cakep. Oles sampai semuanya terlapisi oleh margarinnya. Sebenarnya ini hanya setengah resep, jadi nggak perlu tinggi-tinggi amat sih ya, karena kan hanya setengah resep, palingan kita jadi setengah loyang ini ya, tingginya hanya setengahnya aja. kasih yang sudah bergabung teman-teman. Ini adalah live perdana saya. Biasanya nggak pernah live ya. Ini hanya
ngobrol. Kalau hari libur gini jam segini biasanya kan waktunya istirahat ya, karena tadi saya nggak bisa tidur, jadi ya udah bikin kue aja. Kebetulan juga stok cemilan manisnya sedang kosong, hanya ada cemilan kriuk aja ya di rumah. Jadi anak-anak sudah minta dari kemarin pengen bolu katanya, jadi hari ini kita eksekusi bolu pisang. Untuk loyangnya sudah kita lapisi margarin. Selanjutnya kita akan menimbang bahan-bahan ya. Sisihkan dulu, kita timbang bahan keringnya. Hari ini saya buat setengah resep, jadi hanya menggunakan 100 gram tepung ya. Kita timbang dulu tepungnya, sekalian disaring. Teriginya 100 gram, nanti kita akan buat 3 telur ya. 3 telur untuk setengah resep. Ini 15 gram susu bubuknya. Pakai tepung maizena juga 10 gram. Kebanyakan gak apa-apa ya. Oke. Kita ayak. Oke, urutannya tuh kalau mau bikin kue itu biasanya kita siapin dulu ya bahannya, terus nanti baru kita panasin oven dan kita mixer. Jadi ketika adonannya sudah jadi, nanti ovennya sudah hangat. Oke, tepungnya sudah, pisangnya sudah ya, sudah pisangnya, margarinnya juga sudah kita siapkan, udah lelehin ya tadi. Sekarang kita masukkan
90 gram. Kasih garam 1/4 sendok teh ya. Oke, terus kita siapkan dulu ovennya ya. Suhu 180 derajat. Vanilanya juga sama ya, 1/4 sendok vanila. Kasih bubuk kayu manis juga 1/4 sendok ya. Saya biasanya semuanya langsung campur aja gini. Masukkan telur, pakai 3 telur. SD juga ya teman-teman. Setengah sendok teh ya. Oke, tinggal di mixer, udah deh. Kita mixer dulu. Sampai kental juga, tekan maksimal ya. Mixer dulu.
berjejak ya teman-teman, seperti ini udah kental ya. Lalu kita masukkan bahan kering tadi sedikit. Tercampur, kita matikan. Lalu kita masukkan pisang yang tadi sudah kita lumatkan. Campur lagi dengan kecepatan yang paling kecil. Terakhir kita masukkan margarin. Sampai tercampur. Oke, sudah selesai teman-teman. Oke. Kita campur sampai rata dulu ya, biar margarinnya itu tercampur rata. Ini tuh bintik-bintiknya tadi ya, bubuk kayu manis biar wangi ya. Nah, bikin klasik ya, kita bikin yang klasik. Resepnya sudah pernah di share di beranda saya, nanti teman-teman bisa mencoba gitu ya kalau ingin cemilan sendiri di rumah ya. Nah, tapi di sini tadi saya hanya buat separuh resep ya, tapi saya menggunakan 3 telur. Kalau resep kemarin yang saya share tuh sebelumnya tuh saya membuat resep utuhnya itu 5 telur. Oke, sudah tercampur rata ya. Kita masukkan ke loyang. Loyangnya hanya dioles margarin aja ya teman-teman. Tinggal kita oven selama kurang lebih 30-40 menit ya. Hentakan biar ada udara. Oke. Oven selama kurang lebih 30-40 menit ya teman-teman.
ya, sambil menunggu si kue matang, saya akan menyiapkan satu cemilan lagi, yaitu bikin puding kelapa. Saya beli kelapa ya, belum diolah, niatnya semalam mau bikin pudingnya, tapi ternyata nggak jadi ya. Hari ini baru mau diolah, saya taruh di kulkas gitu ya. Ini beli dua kelapa, yang satu sudah diminum. Airnya sedikit ya, saya hanya mau pakai air kelapanya aja, nggak ditambahin air lagi gitu ya. Jadi kita pakai setengah bungkus aja ya, agar-agar. Kita masukkan air kelapanya. Jadi kita akan masukkan juga kelapanya, tapi kalau sudah mendidih ya. Tadi hanya 500 ml, saya akan menggunakan separuh aja ya, separuh dari satu bungkus agar-agar. Teman-teman bebas ya, bisa pakai jelly, bisa pakai agar-agar, tapi kalau saya pribadi tuh lebih senang pakai agar-agar ya. Anak-anak juga kurang begitu suka kalau menggunakan jelly, teksturnya terlalu lembut ya, jadi saya menggunakan agar. Pakai separuh aja ya, saya timbang kurang lebih sekitar 3 atau 4. Di sini enggak ini ya, sebentar saya tarik timbangan yang itu. Kita masukkan bubuk agarnya, kita pakai gula, gulanya sesuai selera ya. Saya mau pakai 60 gram aja. Kita masukkan gulanya teman-teman. Oke, tinggal kita masak ya. Sambil menunggu. Jadi untuk resepnya ya, resep bolu pisang yang tadi saya buat itu, teman-teman bisa menggunakan resep utuhnya, itu 5 butir telur ya, gulanya 180 gram atau sesuai selera ya. SP nya kurang lebih 15 gram atau 1 sendok teh ya. Pisangnya tuh 4 buah ya, biasanya 4 buah, tapi tadi saya hanya pakai, karena saya buat separuh resep ya,
Saya pakai cuma 1 buah tapi ukurannya agak besar. Pokoknya untuk pisangnya kurang lebih itu 280 gram. Nah, udah nggak nyala ya. Oke, kita masak dulu pudingnya ya, sambil menunggu bumbunya matang. Kita masak pudingnya. Terus vanila, kemudian garam, bubuk kayu manis kalau suka itu kurang lebih setengah sendok teh, ukurannya sama ya. Telurnya 5, tepungnya 200 gram, pakai tepung maizena juga 20 gram, dan juga pakai susu bubuk ya biar lebih enak ya, 30 gram. Hari ini saya membuat separuh resep ya, teman. Pudingnya nanti saya mau pakai cetak ini ya, jadi ini tadi hanya 500 ml ya, karena airnya nggak banyak, jadi hanya buat separuh resep ya. Kita tadi pakai agar-agar setengah bungkus, airnya 500 ml air kelapa ya, sama agar-agar dan gula aja. Gulanya saya tadi pakai 60 gram. Kelapa itu enak ya teman-teman ya, segar. Ini cuma air kelapa ditambah agar atau chili sesuai selera ya, sama gula aja. Enak banget, apalagi kalau dimakan dingin-dingin gitu ya. Uapnya agak berkurang ya. Teman-teman di rumah bikin cemilan apa hari ini? Liburan? Aduk aja ya, biar uapnya sedikit berkurang, baru nanti kita campur ya. Kita masukin dulu ya si kelapanya ya. Saya pakai semuanya, tapi ini kemarin ditambahin ya sama si amang kelapanya, jadi 1 butir itu lebih banyak dikasih ekstra kulit daging kelapanya ya, jadi banyak banget ini, tapi oke, enak ya. Kita didih sebentar, baru nanti kita cetak. Juga enak ya puding kelapa ini, dibikin buat cemilan sendiri atau dijual, teman-teman juga bisa nih
kelapa dicampur dengan puding lumut itu juga enak ya, di mix gitu. Jadi ini saya sudah kasih air ya, biar nanti ketika melepas dia itu gampang. Sedikit air. Kelapa itu direbus tuh aromanya tuh enak gitu ya, khas sekali. Ya, biar anak-anak itu happy, apalagi yang buat cemilan itu ibunya sendiri ya. Kuenya sudah mulai naik teman-teman, kuenya sudah mulai naik. Kita tunggu ya sampai dia itu matang. Jadi tadi resep untuk bolonya ya, kalau resep utuhnya itu 180 gram tepung terigu ya, sama 5 butir telur. Tadi saya hanya pakai 3 telur saja. Komposisi selain telur itu separuh resep ya, tapi telurnya saya buat 3 ya, 3 telur utuh ya. Buat cemilannya itu ada puding kelapa ya, puding kelapa yang sedang direbus, kemudian bikin bolu pisang ya. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Ini adalah live pertama saya ya, jadi saya mau coba live ke teman-teman ya, sharing resep-resep sederhana ya. Kalau dimakan dingin-dingin ini tuh segar ya teman-teman nih kelapanya ya. Kelapa muda yang ini tuh nggak terlalu tua, nggak terlalu muda juga. Kalau terlalu muda itu kan jadinya itu terlalu tipis gitu ya, kalau dimasak suka hancur. Dan nggak terlalu tua juga, kalau terlalu tua juga kan keras ya, nggak enak juga untuk kita nikmati. Jadi ini tuh sedang lah ya, enak. Udah ada dagingnya tapi nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda. Pokoknya pas ya kalau untuk bikin puding atau bikin kue tart gitu ya. Kayaknya api sedang aja ya. Gak apa-apa, sambil kita menunggu. Saya cek kue dulu ya. Mendidih ya teman-teman, puding kelapanya udah mendidih, kita bisa matikan apinya. Kita aduk-aduk sampai uapnya sedikit berkurang.
panci ini ya, itu tuh enak banget dipakai ya. Dia awet juga, bahannya tebal gitu ya. Yang untuk digunakan bisa bikin sop, bikin puding, atau bikin yang lainnya yang menggunakan panci itu enak karena dia ukurannya banyak ya. Saya pakai yang ukuran 24 cm, ini tuh sedang menurut saya, jadi nggak terlalu besar banget, nggak terlalu kecil gitu ya. Kalau kita mau masak porsi banyak juga lumayan cukup untuk menampungnya ya. Nah, ini uapnya sudah mulai berkurang ya. Kita masukkan sedikit-sedikit dulu ya teman-teman. Saya mau kasih dagingnya dulu ya, daging kelapanya, biar nanti dia tuh tidak menjadi satu. Jadi kalau mau buat apalagi puding berlayer gitu ya, puding buah, kalau saya bikin puding buah tuh ya, jangan langsung kita susun semua buahnya lalu kita masukkan cairan pudingnya gitu ya, nanti otomatis buahnya akan naik semua. Nah ini kita masukkan sedikit-sedikit biar nanti apa namanya, kelapanya itu berlayer ya, berlapis-lapis, jadi tidak mengumpul jadi satu. Kita diamkan dulu sampai dia agak set gitu ya. Kalau udah agak set nanti baru kita tambahkan adonan lagi, itu seterusnya sampai adonannya habis ya. Nah ini jadi sedikit-sedikit masukinnya, jangan langsung keseluruhan, sedikit dulu. Kalau dia udah agak set gitu ya, baru kita masukkan lagi si apa namanya kelapanya ya. Jadi itu mencegah biar kelapanya tuh tidak naik semua gitu ya. Itu juga berlaku untuk puding buah ya. Puding buah juga sama, kalau kita mau memasukkan buah, kita susun dulu buah yang paling atas, masukkan adonan jelly atau buahnya, baru nanti kita bertahap ya mengisinya. Jangan sekaligus, kalau sekaligus nanti dia itu nanti bisa apa namanya mengambang ya, mengambang seluruhnya. Terima kasih yang sudah hadir teman-teman. Ini live pertama saya. Terima kasih untuk supportnya ya. Hari ini saya bikin bolu pisang sama bikin puding buah kelapa maksudnya ya. Nah untuk bolu pisang hari ini saya hanya buat setengah resep ya. Kita tunggu ya sampai dia agak set, baru kita masukkan lagi. Biasanya biar lebih cepat gitu ya, kita nggak pakai tidak dimasukkan ke kulkas, tapi kita pakai kipas angin aja ya. Jadi dia cepat agak dingin, cepat setnya gitu ya. Nanti kalau pakai kulkas itu misalkan kalau bikin puding biar nggak cepet cair, jangan langsung kondisi panas gitu ya kita masukkan ke kulkas, nanti dia akan cepat cair ya teman-teman. Jadi kita buat dulu, kemudian kita diamkan dulu sampai uapnya itu berkurang gitu ya, atau udah gak ada, baru kita masukkan ke kulkas biar nanti dia itu nggak cepat cair ya. Nah selain itu juga biar nggak cepat cair, kita juga bisa mengurangi takaran airnya ya. Misalnya kalau di resep di kemasan gitu ya, kan kalau di kemasan tuh biasanya takarannya itu takaran maksimal ya. Di kemasan tuh kurang lebih 900 ml. Nah, biar nggak cepat cair, kalau kita bikin puding ya usahakan airnya dikurangi. Teman-teman bisa mengurangi 200 ml atau 100 ml gitu ya.
tunggu sampai agak set ya. Saya mau cas dulu. Saya lowet. Ini udah mulai agak set gitu ya. Bisa menambahkan lagi adonan atau adonan si pudingnya ya. Tambahkan sedikit-sedikit dulu sampai dia itu tidak mengambang ya. Jadi kalau bikin puding berlayer atau bikin buah ya, biar nanti hasilnya cantik, nggak nyatu gitu ya, nggak nyatu atau tidak ke atasnya, kita harus sabar ya. Bisa pakai kipas angin biar dia cepet set. Kalau kita campur langsung gitu ya, nanti otomatis si kelapanya akan ke atas semua, jadi nggak cantik ya. Rasanya sama aja ya, cuman kita biar tampilannya lebih cantik aja, jadi kita tambahkan di situ ya, pelan-pelan nambahin. Di rumah saya tadi udah bikin ya untuk bolu pisang sama bikin puding kelapa untuk anak-anak ya. Bolu pisangnya sedang di oven ya. Tadi sudah di share resepnya, teman-teman juga bisa sih scroll di beranda saya, sudah pernah saya share juga di video ya. Untuk resep aslinya saya tuh menggunakan 5 butir telur, tapi hari ini saya mengurangi atau menggunakan setengah resep aja ya. Setengah resep telur, tapi setengah resep yang saya biasa gunakan gitu ya. Tapi saya menggunakan telurnya, kan kalau di resep asli kan 5, jadi saya menggunakan telurnya itu hanya 3 ya. Tapi komposisi yang lain saya separuhnya ya, separuh dari resep asli yang pernah saya share. Bolunya sudah mulai mau matang ya teman-teman. Nah ini udah agak set ya. Ini kita tambahkan lagi ya. Kebetulan hari ini bikin puding kelapanya itu kelapanya banyak ya, karena ditambahin sama si mamangnya. Jadi maksimal ya, rasa kelapanya dapet ya. Loyang ini bisa untuk 1 kelapa ya. Airnya saya tadi air kelapanya tuh ada 500 ml. Kita masukkan semua ya. Tadi kan udah set yang bawah. Bolu pisangnya sudah mau matang ya teman-teman. Kita akan bersiap ya untuk mengangkatnya.
akan mengambil si boluknya ya. Oke, sore-sore kita bikin kudapan untuk keluarga. Saya buat bolu pisang dan puding kelapa ya. Ini beli kelapanya kemarin. Oke, kita diamkan dulu ya, sampai dia itu nggak ada uap panasnya, baru nanti kita masukkan ke kulkas ya. Jadi biar nggak ya. Tadi untuk puding kelapanya saya ini hanya pakai setengah bungkus ya. Di satu kelapa utuh tambah ekstra daging kelapa, saya pakai setengah saset ya, setengah saset dari satu bungkus agar-agar. Teman-teman boleh pakai agar-agar ataupun pakai jelly ya, tapi kalau saya dan keluarga di sini sukanya pakai agar-agar ya, karena jelly itu terlalu kenyal, jadi teman-teman itu anak-anak tuh kurang suka ya. Jadi saya pakainya agar-agar. Nah, hanya ditambahkan gula ya. Jadi air kelapa ditambahkan gula. Gulanya itu juga sesuai selera ya. Tadi saya hanya pakai 600 gram, 60 gram maksudnya ya. Jadi boleh sesuai di takaran resep yang ada di kemasan ya, kemasan agar atau jelly, atau teman-teman bisa kurangi. Kalau di agar-agar atau jelly itu biasanya kan takaran maksimal ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti yang di situ atau bisa kurangi sesuai selera teman-teman semua. Jadi saya itu karena hanya pakai setengah resep, tapi saya tadi karena ini puding kelapa ya, puding kelapa itu 500 ml, saya pakainya itu setengah bungkus ya, biar dia itu tidak terlalu padat ya. Kalau pakai aturan yang biasanya kan dia hanya 400 atau 3,5 ml gitu ya, tapi di sini 500 ml saya pakai setengahnya ya. Kita akan mengambil si kue. Kita sisihkan ini ya. Oke. Uap airnya sudah uap panasnya sudah berkurang, kita bisa masukkan ke lemari pendingin atau ke kulkas ya. Kita cek dulu kuenya ya, apakah sudah matang.
teman-teman bisa cek menggunakan tusuk sate gitu ya. Kalau dia itu udah nggak lengket, berarti kan tandanya sudah matang. Tapi saya pengen ada kulitnya ya. Jadi kalau pengen ada kulitnya, bolunya gitu ya, kita bisa menambahkan beberapa menit lagi biar nanti tampilannya itu lebih cakep gitu ya. Oke, kita ambil kuahnya dulu ya teman-teman. Jadi tadi bolu pisang itu resepnya teman-teman bisa pakai 5 telur ya, tapi hari ini saya hanya menggunakan 3 telur, separuh resep ya, dari yang pernah saya share di video ya. Kuahnya sudah jadi ya teman-teman. Ini bolu pisangnya udah jadi. Kita bisa ambil ya. Kita hentahkan atau kita keringkan gitu ya, biar dia itu bisa tuh, udah langsung lepas tuh ya, tuh. Nah, nih cantik ya. Hasilnya cantik sekali, semoga dalamnya juga cantik ya. Aromanya enak ya, sudah keluar aromanya. Kita keluarkan ya, kita keluarkan ke sini. Wow, sudah jadi teman-teman bolu pisangnya. Bolu pisang yang tadi kita buat sama-sama ya teman-teman, udah tadi sudah membersamai saya untuk membuat bolu pisang ini ya. Jadi saya buat setengah resep aja ya, saya buat setengah resep karena ini untuk cemilan sendiri ya. Oke, ini jadi kita bisa potong nanti agak dingin dulu sebentar ya teman-teman, kita dinginkan dulu sebentar untuk nanti kita lihat hasil dalamnya ya. Jadi bolu pisang ini tuh enak ya untuk kudapan bersama keluarga. Teman-teman bisa membuatnya untuk hari libur atau bisa untuk jualan ya, bisa bingkisan ke saudara, orang tua, keluarga gitu ya. Ini bolu pisangnya lembut ya, ini teksturnya lembut, empuk gitu ya, kempus ya.
Tadi resepnya saya hanya pakai 3 telur ya. Teman-teman kalau mau lebih besar, lebih tinggi, kalau pakai 5 telur itu dia lebih tinggi ya. Ini kan pendek ya. Kalau kita pakai 5 telur dia tuh lebih tinggi. Nah, kalau mau 5 telur berarti tinggal dikonversikan aja komposisinya sesuai dengan resep yang untuk 5 telur. Jadi saya pakai 3 telur ya, pakai 3 telur. Kita akan coba potong ya teman-teman. Anak saya sudah menunggu ya di belakang saya ini mau mencoba. Masih panas sekali ya, masih panas banget. Ini ya teman-teman, ini tuh hasilnya. Panas ya, masih panas sekali, tapi ini tuh lembut banget ya, tuh teksturnya tuh lembut sekali. Kita pakai 3 telur ya, 3 telur untuk resep hari ini. Kalau resep aslinya tuh pakai 5 telur ya teman-teman, ini pakai 3 telur. Pisangnya 1 ya, pisangnya 1. Teksturnya lembut sekali tuh ya. Teman-teman bisa coba nanti di rumah untuk bikin cemilan keluarga ya. Oke ya, ini anak-anak sudah di belakang saya ya untuk mencoba ya. Cantik banget ikan ya. Ini teksturnya tuh lembut sekali ya, lembut sekali. Bisa yang mau resepnya boleh nanti ya teman-teman bisa lihat-lihat di video saya ya. Enak banget untuk dinikmati dengan teh hangat ya, atau kopi ya di sore hari seperti ini. Kita bisa menikmati kudapan bolu pisang yang lembut ya. Enak ya teman-teman. Lembut banget ya. Jadi ini 3 telur kita bisa bikin cemilan untuk keluarga ya, walaupun hanya dengan 3 telur aja. Jadi bolu pisang ini tuh lembut, ada aroma kayu manisnya karena tadi kita tambahkan saya bikin setengah resep, jadi bikin 1/4 ya, 1/4 sendok teh kita tambahkan satu buah pisang ya. Nih lembut banget ya, tuh teksturnya enak sekali. Tiga telur bisa untuk kudapan ya, kudapan sore untuk menemani kita bersama keluarga ngobrol ya, hanya dengan 3 telur dan 1 buah pisang ya. Ini ya teman-teman, bolu pisang yang tadi kita buat sama-sama ya. Teksturnya ya lembut banget nih. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah membersamai saya untuk membuat cemilan hari ini. Untuk pudingnya belum set ya, jadi belum bisa dipotong, tapi kita berhasil melihat dalam dari si bolu pisang yang tadi kita buat ya. Terima kasih sudah hadir untuk membersamai saya membuat bolu pisang.
Assalamualaikum.